Kalau mereka mengatakan bahwa kamu orang baik, maka kamu adalah orang baik. Kalau mereka mengatakan kamu orang yang berbuat buruk atau orang jelek atau orang jahat, maka kamu adalah orang jahat. Pada satu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada seorang laki-laki datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza qumtu bihi dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, cina beri baklun tabah putunya ya Allah dengan tabah but, tunjukilah aku pada satu amalan yang apabila ku tegakkan amalan itu aku bisa masuk syurga Allah. Getanya oleh tidak orang, ya Allah cina pegah zat ke lun puabut ku pubut menyebut nyan ku pubut lun tamau syurga. Dijawab dari Rasulullah, kun muhsinan, kalau kamu ingin masuk surga, jadilah kamu orang yang berbuat baik. Kita juga demikian, tentu saja. Bukan jawaban itu hanya kepada sahabatnya. Jadilah kamu untuk berbuat baik. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa alam anni muhsinan? Ya Rasul, bagaimana saya bisa tahu bahwa aku ini orang yang berbuat baik? Menyobat roti cukup pah kapun dah pegagan. Tapi sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana saya bisa tahu bahwa aku ini orang yang berbuat baik? Karena sesuatu yang kita lakukan, yang niat dekegat, kadang hanya gad bau lain. Kok gad niat tu? Ya, na niat takalon, kaijak uyup pajam megop, kaji gelawa pajam ingin berbuat baik tajak tahu ana baca cak macam megap ya wa gede bamak la kepeng ya belau gede menyahayu pula badra bayah, betul berbuat baik, tapi anak-anak itu mengatakan dia itu jahat, maka itu marah-marah pada saya. Ya Allah lun bamak ya la kepeng mentang genu ya belau menyahai ke belau mak pula gera. Jadi bahasanya mungkin kasar. Bagi anak miatnya, yang orang yang tegur ganyannya tidak berbuat baik. Tidak gurel, getegur, gepoh, getanya kadang-kadang hantar tema apa, itu tidak berbuat baik. Belampangan ganyan. Ya. Tapi bagi orang yang melakukan sudah cukup rencana cukup baik. Menurut saya juga, anak tu hana takun tapu hong kajak karena kita ingin anak itu yang kebaikan bagi dia. Kali aku buka baik, kali aku buat job mai temper. Kalau begini, apakah itu sudah kita orang yang baik? Ya, katanya lantas ya Rasulullah, mana saya tahu diri saya bahwa aku ini orang yang berbuat baik? Dijawab dia Rasul menyamanan menu sil jiranaka in qalu innaka muhsinan wa anta muhsinan. In qalu anta musiun fa anta musin. Tanya sama orang yang ada sekitar kamu. Coba kamu tanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau mereka mengatakan bahwa kamu orang baik, maka kamu adalah orang baik. Kalau mereka mengatakan kamu orang yang berbuat buruk atau orang jelek atau orang jahat, maka kamu adalah orang jahat. Ya. Dan tas kalau demikian, yang sangat objektif orang menilai kepada kita adalah orang yang ada di mana kita berada, orang yang ada di lingkungan kita. Walaupun orang di lingkungan kita itu bukan orang baik-baik, orang jahat, kalau kita tanyakan,
Misalnya di lingkungan kita ada seorang ia itu pencuri. Tanya mbak pencurinya. Dengku. Nyan urang rumah nyan kiban menurut dona urang cerah, urang god. Oh naga kan. Bagan tabangan lon jeganyan. Pakai cemucu jadi cik baganyan. Berarti kan getepe draga hanagan. Han ga akui urang pindah rumah ganyan urang god. Karena getepe ganyan dah tabang ganyan. Ini menunjukkan orang yang berbuat jahat tidak akan membela secara jujur bila ada orang yang bertanya bahwa orang di sekitarnya itu adalah orang baik kalau dia orang jahat. Yang kedua, dia pegah hakim yang paling adil untuk pegah getanya urang jerah, urang yang nak benih kumah getanya. Orang tetangga kita. Oleh kerana demikian, kembali saya ingatkan pada malam ini kepada kita, karena ini begini, kita habis lebaran, silaturahmi, segala macam, karena menona yang kadang-kadang malam orang raya digetanya lepeng. Naik apa di Medan buah kerana malam orang raya dah kubek kenong lintik waktu haji buah marcun yang raya-raya tu tatun marcun di kampung bugar raya tu. Apakah itu orang yang berbuat baik? Bukan. Karena tu nyan mengganggu tetangga, terkejut anak orang, mengganggu orang ibadah, mengganggu orang Tuhan, kenong jantung orang yang hendak siap. Itu semuanya berarti itu bukan orang baik dia. Atai kai wawanya ni puapeng kata ke ule tu kampung dak baik wawa gede. Yang nikun dia ulu ni bahagian. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan, man aghlaqa babahu anjarihi mukhafatan ala ahlihi wa malihi falaysa bimu'min walaysa bimu'minin man la ya'man jarahu biwa'iqih. Seseorang yang pintu rumahnya ia kunci, pintu pagar gegembok karena temakut terhadap orang samping, terutama kepada hartanya maupun kepada keluarganya, maka orang samping itu bukan sebagai seorang mukmin. Menyo tidak orang gekunci pintu pagar karena temakut ke bawah mamplam ke, atau temakut kepada itik, atau temakut kepada diganggu anak ke, atau temakut jikli anak ke. Karena letak pui belah dia nyan tetangga katanya bukanlah sebagai seorang mukmin, bukan sebagai seorang mukmin. Man la ya'man jarahu biwa'iqih. Seorang mukmin hendaklah ia selalu mampu membuat nyaman orang lain, bukan sebagai seorang mukmin orang-orang yang membuat tak nyaman, tak tenang, tak tentram dan han mangat geduk dengan sebab gangguan, kekhawatiran, ancaman daripada orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tetangga siapa saja menyogetanyo minta rezeki, tetangga getanyo batang minta rezeki. Menyo tajak ublang blangon nyerak bineh nyan tetangga. Menyo tamekat kedai rekan yang tong getanyo nyan tetangga. Menyo tajak ugle tabu tamu tenaman nyan urang rak bineh gle getanyo tetangga. Menyo tadu tapegat rumah nyan rumah rak bineh getanyo nyan tetangga. Banyak sekali hadis berkaitan dengan masalah tetangga, maka Rasul mengancam andai kata kita menjadi bumerang, andai kata kita lakukan itu tetangganya tak merasa nyaman, kita belum dianggap sebagai seorang mukmin.